Selamat sore menjelang malam saudara-saudaraku jemaat Pancon Rahmat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah keluarga gabungan yang akan kita laksanakan secara online atau daring. Ibadah saat ini akan dilayankan oleh Pendeta Maggie Huai. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mulai ibadah. Yang pertama, Ibu Bapak saudara-saudara memastikan sudah menyiapkan hati untuk melaksanakan peribadahan. Sebaiknya waktu peribadahan dilaksanakan seperti biasa kita melaksanakan ibadah keluarga, yaitu jam 7 malam. Kemudian yang kedua, siapkan juga tempat atau ruangan yang kondusif agar selama peribadahan kita tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian menyiapkan Alkitab, bacaan kita firman Tuhan pada hari ini yaitu dari Kejadian 48 ayat 15 sampai 22. Yang terakhir menyiapkan tempat atau amplop persembahan dan ditandai ibadah keluarga hari ini yaitu ibadah keluarga gabungan Rabu 17 Juni 2020. Selamat beribadah, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Keluargaku yang terkasih, kembali kita duduk bersama dan mengambil saat teduh untuk masuk dalam ibadah keluarga. Ibadah saat ini kita lakukan sambil kita mengingat pelayanan gereja kita GPIB di wilayah pos pelayanan dan kesaksian dan bentuk-bentuk pelayanan yang menyentuh saudara-saudara kita di daerah-daerah pedesaan atau daerah-daerah keluar negara kita ini. Kita mungkin tinggal berjauhan, tetapi bukan berarti kita tidak dapat berdekatan. Kita mungkin saat ini berada di wilayah perkotaan atau juga sebagian berada di wilayah pedesaan. Terpisahnya jarak bukan berarti kita tidak meyakini bahwa kita ini satu keluarga. Dengan sukacita kebersamaan satu persekutuan bergereja, diterangi temaram langit malam dan sinar bintang yang sama, kita naikkan nada kemuliaan bagi namanya. Mari kita menghadap Tuhan dengan menaikkan kidung pujian dari Kidung Jemaat 282 bait 1 dan 2. Seluruh umat Tuhan. Olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firman-Nya yang menjadi santapan yang bakal. Firman-Nya yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Nya yang menjamin
Sekarang mari kita berdoa. Allah Maha Pengasih, saat ini bersama dengan keluarga kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk satu hari anugerah-Mu yang memampukan kami untuk beraktivitas. Kami berdoa malam bersama dengan gereja kami GPIB, secara khusus seluruh anggota jemaat yang berada dimanapun. Kami mengingat saudari-saudara kami di wilayah perdesaan dengan setiap usaha pertanian mereka. Kami mengingat saudari-saudara kami di pesisir pantai dengan setiap usaha mereka melaut. Kami mengingat seluruh wilayah pelayanan pos pelayanan kesaksian Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dalam gumul juang bergereja. Kami mohon agar senantiasa dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dimanapun kami berada dan merasakan tanda kehadiran Tuhan melalui firman yang kami dengar dan teladani. Pandanglah peribadahan kami ya Tuhan, serta layakanlah rumah kami menjadi rumah doa bagi kesatuan gereja-Mu. Amin. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita sesuai Sabda Guna Krida, terambil dari Kejadian 48 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal 48 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah pada saat malam hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bacaan kita, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di malam ini kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, yang senantiasa hadir, menyertai, menolong kami, dan yang selalu ada untuk kami. Saat ini Bapa, kami telah siap untuk membaca akan firman Tuhan melalui Alkitab, untuk mendengar penjelasannya melalui hamba-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab, lalu hamba-Mu menjelaskan kepada kami akan ditolong untuk mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kerja karya kami hari demi hari. Bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan kita akan membaca Alkitab kita. Saya baca untuk kita dari Kejadian 48 ayat 15 sampai 22 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak
termasyur oleh karena mereka. Dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak. Katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamulah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita ada hal yang menarik yang kita bisa temukan pada bacaan di ayat yang ke-17. Mari perhatikan pada ayat yang ke-17 bacaan kita dikatakan begini. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yusuf terlihat tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Israel atau Yakub? Dia menyilangkan tangannya, meletakkan tangan kanan di atas kepala Efraim dan tangan kiri di atas kepala Manasye. Padahal Manasye adalah yang sulung dan Efraim adalah yang bungsu. Nah, perlu kita mengerti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Israel dan budaya lain di timur dekat kuno memberikan kehormatan atau hak istimewa bagi putra sulung dari setiap keluarga. Hak kesulungan itu meliputi bagian istimewa dalam warisan dan kepemimpinan keluarga setelah sang ayah meninggal. Bapak Ibu bisa lihat nanti dalam Ulangan 21 ayat 15 sampai 17 Tetapi juga kita bisa melihat bahwa hak itu bisa berpindah karena beragam alasan. Contoh, seperti misalnya Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub, sehingga 12 suku Israel itu dinamakan menurut 12 anak Yakub yang kemudian diberi nama Israel. Lalu Ruben,
Karena kesalahannya dia tidur, dia putra sulung dari Yakub, tidur dengan salah seorang istri ayahnya. Bapak Ibu bisa temukan dalam pasal 35 ayat 22. Dia kehilangan kedudukannya sebagai kepala suku. Sehingga kedudukan itu diberikan oleh Yakub kepada Yusuf, anaknya. Dia kehilangan hak kesulungannya karena tindakan dosa yang dia lakukan. Ya, juga ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa melihat bahwa dalam Alkitab Perjanjian Lama kita juga lihat bahwa ada juga yang diabaikan. Ya, kalau kita lihat contoh yang paling besar itu adalah Daud. Ya, Daud dipilih dan bukan kakak-kakaknya, padahal dia adalah anak sulung, anak yang bungsu. Ya, dia bukan anak sulung. Jadi kalau kita lihat ya bahwa ternyata ya bicara tentang berkat, bicara tentang pemberian sebuah hak istimewa itu ternyata adalah kewenangan dari Tuhan Allah. Itu adalah kewenangan dari Tuhan Allah. Nah, selain konsep dari Israel dan budaya lain, ibu bapak saudara, ya konsep tentang hak kesulungan itu juga ya pada hukum masa lalu, ayah itu diperbolehkan memberikan hak yang lebih besar kepada putra sulung. Dan dalam Taurat sendiri ada satu aturan yang mengatakan bahwa sekurang-kurangnya 2 bagian dari harta harus diberikan pada putra sulung. Tapi sekali lagi seperti yang saya katakan, dalam Alkitab, sejarah Perjanjian Lama, kita bisa melihat bahwa Allah memilih yang muda atas yang tua. Ya, Ishak dan bukan Ismail, Yakub dan bukan Esau, Yusuf dan bukan Ruben, Efraim dan bukan Manasye, Gideon dan bukan kakak-kakaknya, Daud dan bukan kakak-kakaknya. Ini menunjukkan, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa buat Allah ya, yang pertama di hadapan manusia itu belum tentu yang pertama di hadapan Tuhan Allah. Karena apa? Ya, Allah memilih orang berdasarkan kepada kesungguhan, kemurnian, dan kasih-Nya, bukan kepada kedudukan dalam keluarga. Itu yang tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudara. Catatan menarik pertama, kalau kita melihat dalam bacaan kita bahwa bacaan ini dan Alkitab, sejarah Alkitab Perjanjian Lama memperlihatkan bahwa Allah kerap kali memilih seseorang bukan karena kedudukannya dalam keluarga, tetapi karena kehendak Allah sendiri yang mau memilih seseorang untuk dia pakai melaksanakan rencana dalam kehidupannya pada umat Tuhan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini sekali catatan pertama bahwa ketika Allah memilih seseorang untuk dia pakai, dia tidak akan memilih apakah berdasarkan anak pertama atau anak terakhir, tapi berdasarkan kepada hati orang itu yang Allah lihat, dan itu berarti bahwa hak prerogatif itu ada dalam tangan Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di sini, maka kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Yakub ini, ya, menaruh tangannya di atas memberkati Efraim di tangan kanan dan Manasye di tangan kiri. Itu mau menunjukkan bahwa berkat yang diberikan kepada Efraim akan lebih besar dari berkat yang diterima oleh Manasye. Dan memang, Bu Bapak Saudara, pada kelanjutannya Efraim akan menjadi satu bangsa yang besar, ya, dan tentu saja dia lebih berkuasa daripada Manasye. Ya, itu yang kita belajar hal yang pertama. Ya, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, di mata Allah, mau itu sulungkah, mau itu bungsukah, semua sama di mata Allah. Ya, yang menjadi penting adalah Allah mau pakai seseorang karena Allah memang mau pakai dia, bukan
karena kedudukannya, tapi Allah lihat hatinya yang tulus dan sungguh mengasihi Allah. Kedua, ibu bapak saudara, mari perhatikan dalam bacaan kita di ayat yang ke-15, ayat yang ke-16 dari bacaan kita. Kita lihat di sana, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Di sini ibu bapak saudara, ya, Yakub memperlihatkan kepada Yusuf, ya, bahwa dia memberi kesaksian bahwa nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak, ya, kemudian aku sendiri, ya. Kalau kita lihat di ayat 16, di sini Yakub sedang memperlihatkan bagaimana penyertaan Allah dalam hidupnya, bagaimana karya Allah dalam hidup, ya, Allah nenek moyangnya, ya, Abraham dan Ishak ayahnya, ya. Dia juga memperlihatkan bagaimana karya Allah dalam kehidupannya secara pribadi. Dan dengan menyatakan ini, Yakub ingin menurunkan akan nilai-nilai moral, nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan Allah. Dari sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat sebuah keteladanan, sebuah contoh bagaimana kerinduan Yakub agar Efraim dan Manasye juga akan hidup dalam penyertaan Allah dan menjadikan Allah sebagai gembala dalam kehidupan mereka. Hal kedua, kita belajar bahwa keluarga adalah tempat di mana nilai-nilai iman itu diturunkan, dan peranan orang tua memberikan keteladanan bagi anak-anak mereka untuk bisa memperlihatkan kepada generasi muda bagaimana karya Allah dalam hidup mereka. Apa tujuannya? Supaya ketika mereka menjalani hidup, mereka akan selalu berharap, bersandar, berpegang kepada Allah, dan selalu percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Ketiga, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita di sini, ya, kita lihat pada ayatnya yang ke-21 dan 22 berkata begini. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Ya, kalau kita lihat di sini, Yusuf dapatkan kedudukan istimewa. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu, bukan hanya karena Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub, tapi memang betul Yakub telah melihat bagaimana Yusuf, ya, memperlihatkan kasihnya baik kepada dirinya maupun kepada saudara-saudara yang telah menyakiti dirinya. Di sini kita bisa melihat, ya, bahwa sesungguhnya kebaikan itu pada akhirnya nanti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, Yusuf dia bukan anak pertama, dia bukan anak sulung, tetapi dia mendapat berkat lebih daripada saudara-saudaranya. Semua itu terjadi, ya. Mengapa? Karena Yusuf telah melakukan hal-hal yang baik bagi saudara-saudaranya, kendati pun mereka pernah menyakiti dirinya di masa yang lalu. Hal ketiga, kita belajar, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dalam hidup kita senantiasa mau memperlihatkan akan kasih kepada sesama, berbuat baik
memperlakukan sesama dengan penuh hormat, menghargai sesama, tidak sungkan untuk menolong sesama dalam kehidupan mereka, maka kita akan lihat berkat-berkat Tuhan akan selalu tersedia bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini akan memotivasi kita untuk hidup senantiasa menjadi teladan dalam hidup sesama, dan nama Tuhan dimuliakan hari demi hari. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, merespon firman Tuhan ini kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 50A bait 1 dan 6. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau telah mengajar kami melalui perenungan di saat malam hari ini. Kami boleh diingatkan bahwa berkat Tuhan, juga kehendak Tuhan untuk memakai seseorang, itu tidak ditentukan dari siapa dia, kedudukannya dalam keluarga, atau apa posisi dia dalam masyarakat. Tapi Engkau memberkati seseorang dan berkenan memakai seseorang, itu sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Dan Engkau pun melihat hati, kesungguhan dan ketulusan mereka. Bapa, biarlah sebagai anak-anak-Mu, kami menjadi orang yang senantiasa menunjukkan ketulusan hati kami dalam mengikut Engkau, sehingga Tuhan, kami boleh Tuhan pakai menjadi alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami hari demi hari. Kami juga belajar Tuhan untuk selalu mau menghargai siapapun tanpa memandang status keluarga, status sosial, jabatan, kedudukan, pendidikan, atau apapun yang mereka miliki. Tapi kami memandang mereka sebagai saudara, sebagai sama-sama manusia ciptaan Tuhan yang dikasihi oleh-Mu. Oleh karena itu, kami juga boleh belajar bahwa kami akan mempraktekkan selalu hidup kasih kepada sesama, berbuat baik dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami akan lihat kebaikan yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Di saat malam ini Bapa, kami berdoa, tolong juga agar setiap keluarga, para orang tua, boleh menjadikan keluarga sebagai tempat pertama menurunkan nilai-nilai moral, nilai-nilai iman, sehingga generasi muda kami akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi hebat luar biasa milik Tuhan, yang akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia, menyatakan, menabur kasih kepada sesama, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, biarlah kehidupan kami semua akan boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu itu dalam keseharian kami, dalam gumul juang kami, dalam aktivitas kami, hari demi hari. Di malam ini Bapa, kami senantiasa mendoakan akan persekutuan kami. Tuhan kiranya berkati jemaat kami ini Bapa, dalam karya layan selama pandemi COVID-19 dengan ibadah-ibadah online. Walaupun Tuhan mungkin ada keterbatasan, ada kelemahan, tapi biarlah semua karya layan ini, semua ibadah, semua renungan yang disampaikan boleh menguatkan iman jemaat
Dan kiranya kami terus-menerus bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk tim kerja yang sudah bekerja keras, baik secara teknis maupun para pemandu lagu, para pemain musik, para petugas liturgi, semua Tuhan yang terlibat dalam setiap karya layan mempersiapkan akan video-video renungan. Biarlah semua Tuhan berkati dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat kerinduan jemaat kami, Tuhan tolong turut campur tangan, baik dalam proses pengurusan penandatanganan 90 dan 60, dan juga dalam proses pengurusan izin prinsip yang lainnya, dalam penggalangan dana untuk mencukupkan kebutuhan kami. Biarlah Tuhan turut campur tangan. Dan biarlah juga beri kesehatan bagi baik kami sebagai anggota jemaat, kami sebagai presbiter, kami sebagai panitia, dan biarlah kami boleh bersatu hati mengupayakan yang terbaik untuk mewujudkan kerinduan kami beribadah dalam bangunan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebagai bangsa negara kami berdoa untuk hidup bangsa negara kami. Pergumulan yang dihadapi bangsa kami terkait pandemi COVID-19, biarlah Tuhan turut campur tangan. Tim dokter, juru medis yang berada di garda terdepan dalam memerangi pandemi COVID-19, Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati mereka dengan keteguhan iman. Tuhan berkati kehidupan keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi presiden kami dengan seluruh jajarannya, juga pemerintah Kota Depok. Tuhan berkati agar setiap daya upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas baik ketahanan ekonomi maupun ketahanan keamanan dan politik, Tuhan tolong agar semua boleh terjaga dan bangsa kami boleh menghadapi semua pergumulan akibat pandemi COVID-19 ini dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk persekutuan malam hari ini. Dan biarlah kehidupan kami pada hari-hari selanjutnya akan terus berjalan dalam cinta kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampuni pelanggaran kami. Dengar dan sambut doa yang kami bawa bukan dengan nama lain, melainkan dalam nama Anakmu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekarang marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah nats Alkitab dari Amos 4 ayat 5 yang menyatakan, bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 337 bait 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua
kicau burung tak henti, bunga pun bangkit, hari berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekarang marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena ketika kami melihat alam kami yang indah, kami mau bersyukur. Walaupun di tengah-tengah pandemi corona ini, kami tetap boleh menikmati kasih pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami ini yang kami persembahkan demi dan untuk kemuliaan nama-Mu semata. Berkatilah majelis jemaat agar mereka dapat menggunakannya di dalam hikmat padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Mari jalani kehidupan kita dalam terang firman Tuhan, dan biarlah hidup kita akan senantiasa memuliakan namanya. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau. Sayapnya penaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan Yesus Kristus dan penyertaan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara dari hari ini terus sampai selama-lamanya.